Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Semangat semua. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Akila Azra, Ada, Bu. Khairin Nizwa Latifa, Ada, Bu. Siti Maimunah. Hadir, Bu. Ya, pintar hadir semua hari ini. Nampaknya kelas kita masih kotor. Operasi somut yuk. Ya. Operasi somut bagaimana? Kita Ya. Nah, yuk mulai. Ya, pintar. Ya, duduk. Udah pintar. Kelas kita udah bersih, kita juga jadi makin nyaman belajarnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Yuk, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan kepikiran kecerdasanku. Amin. Amin. Baiklah, hari ini kita belajar apa? Fikih. Judul materi kita pada hari ini yaitu pinjam. Pinjam ya. Ya. Sebelum Ibu jelaskan materi kita pada hari ini, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak Ibu mengetahui apa pengertian dari pinjam meminjam serta bisa menyebutkan rukun syarat pinjam meminjam dan hukum pinjam meminjam. Kemudian anak-anak Ibu dapat mengetahui kewajiban bagi peminjam serta dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu jelaskan materinya, Ibu mau menampilkan sebuah video. Nah, dari video nanti anak-anak Ibu dapat mencari apa pelajaran dari video yang Ibu tampilkan tadi. Nanti ya. Nampak? Pak, Bu. Pak, Bu. Teman baik. Berteman baik dengan pinjam dan silakan. Titik. Motornya berjalan.
video yang Ibu tampilkan barusan, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Enggak? Dari video yang Ibu tayangkan barusan, pelajaran yang kita ambil yaitu kita harus saling berbagi, serta kita harus meminjamkan barang, tidak boleh pelit kepada teman. Setelah itu kita harus meminjamkannya dengan cara mengucapkan silakan, tersenyum, lalu mengucapkan terima kasih. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi maksud dari pinjam meminjam ini yaitu pinjam meminjam berasal dari kata bahasa fikihnya itu aria. Pinjam meminjam apa tadi? Bahasa fikihnya adalah aria. Artinya pinjaman. Sedangkan secara istilah aria adalah bisa dilihat di PPT yang Ibu tampilkan, yaitu aria adalah pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak barang dan mengembalikannya tepat waktu. Paham? Paham, Bu. Bila perhatikan Ibu dulu ya. Perhatikan Ibu dulu. Hukum dari pinjam meminjam ini yaitu hukumnya hukum pinjam meminjam bisa dilihat di PPT Ibu kan? Bisa, Bu. Hukumnya tuh ada 2. Ya, yang pertama Wajib. ya pintar. Yang pertama wajib. Yang kedua haram. Dikatakan wajib apabila meminjamkan sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Misalnya nih, Muna sangat lagi kesulitan, dia nggak mempunyai pena kan, sedangkan orang lagi ujian. Airin punya 2 pena, jadi Airin wajib meminjamkannya kepada Muna. Paham? Paham, Bu. Dikatakan haram yaitu apabila meminjamkan barang yang untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, Gila mau meminjamkan pisau kepada ibu kantin. Dipinjamkannya pisau itu untuk apa? Untuk menyakiti temannya. Jadi itu tidak boleh ya. Nanti Allah marah. Paham? Paham, Bu. Ada berapa tadi hukum pinjam meminjam? 2. Yaitu Wajib dan haram. Pintar. Selanjutnya, rukun dan syarat pinjam meminjam. Ada yang tahu? Coba, siapa yang mau membaca? Muna, coba Muna, baca. Depan. Iya, depan. Orang meminjam yang menitipkan mustahil, syaratnya balik berakal, bukan keboleh, tidak dipaksa. Orang yang meminjam mu'ir, syaratnya baling berakal. Yang ketiga, Barang yang dipinjamkan musta'ar, syaratnya memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Barang
Pinjam tidak rusak waktu dikembalikan. 4. Ijab qabul syaratnya lafal ijab dan qabul dapat mengerti oleh kedua belah pihak. Lafal ijab dilanjutkan dengan qabul. Ya, tepuk tangan dulu ya untuk Muna. Ayo tepuk tangan. Ya. Jadi yang dibacakan oleh Muna tadi yaitu rukun dan syarat pinjam meminjam. Apa aja tadi? Yang pertama ada orang yang meminjamkan, yaitu disebut juga dengan musta'ir. Musta'ir ini ada pula syaratnya, yaitu ada 4. Yang pertama ada balik, berakar, bukan membalas, tidak terpaksa. ya pintar. Yang kedua rukunnya ada orang yang meminjamkan atau mu'ir. Syaratnya ada 2, yaitu Balik dan berakal. Ya. Selanjutnya rukun yang ketiga yaitu barang yang dipinjamkan atau musta'ar. Syaratnya ada berapa? Ada 2, yaitu memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan. Yang kedua, barang pinjaman tidak rusak dan waktu pengembalikannya harus tepat waktu. Rukun yang keempat apa? Ijab qabul, yaitu syaratnya ada 2. Yang pertama, lafaz ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua, lafaz ijab dilanjutkan dengan qabul. Jadi, pinjam meminjam ini dapat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjalin tali silaturahmi, menumbuhkan rasa saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling mengasihi. Oleh karena itu, pinjam meminjam harus dilandasi dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Yang selanjutnya yaitu kewajiban bagi peminjam. Kewajiban bagi peminjam, apabila meminjamkan barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman. Manfaat dari pinjaman tersebut sesuai kesepakatan. Misalnya, tadi contohnya kan Muna minjam pena Airin. Jadi harus sesuai manfaatnya tuh, maksud dari mengambil manfaatnya yaitu pena yang dipinjam Muna tadi harus dipakai sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jadwalnya contohnya gini, Muna minjam pena Airin karena untuk ujian. Jadi selesai ujian Muna harus mengembalikannya kepada Airin. Selesai ujian tidak boleh dipakai lagi, harus mengembalikannya setelah selesai ujian. Paham? Paham, Bu. Kewajiban bagi peminjam tadi paham? Paham, Bu. Jadi apabila meminjam barang dari orang lain, maka kita boleh mengambil manfaat dari barang pinjaman tersebut. Sesuai kesepakatan ya. Ya, Bu. Di luar itu harus dikembalikan lagi. Agar pinjam meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak, maka peminjam berkewajiban yang pertama menjaga barang pinjaman dengan baik. Kewajiban peminjam, yang pertama menjaga barang pinjaman dengan baik. Barang pinjaman dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan barang. Yang kedua, memanfaatkan
meminjam barang pinjaman sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, tidak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Contohnya tadi kan Muna minjamkan pena Airin kan, jadi Muna tidak boleh meminjamkannya kepada Akila tanpa seizin Airin. Yang keempat, apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib menggantinya. Paham? Paham, Bu. Kalau kita minjam barang orang, kita terus barang itu rusak, jadi harus menggantikannya ke yang baru. Yang kelima, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Nah, jadi itulah tadi kewajiban bagi peminjam. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Karena nampaknya anak-anak ibu sudah tidak semangat untuk menyegarkan suasana. Di sini ada yang tahu kan lagu Kalau Kau Suka Hati? Tahu. Nah, yuk kita mulai. Ibu mulai duluan ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Dan masih belum semangat? Ulang lagi. Ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Lagi, kalau kau suka hati, hentak kaki. Berdiri ya. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Kalau kau suka hati, mari kita bersama. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Dah, yuk, dah. Udah semangat kan? Yuk, tepuk tangan dulu untuk kita semua, yuk. Selanjutnya ibu mau anak-anak ibu maju ke depan. Yuk, siapa yang mau? Ibu tunjuk ya, siapa yang mau? Anak-anak ibu aja, siapa yang mau? Ayo. Muna sama Airin, ayo maju ke depan untuk mempraktekkan. Airin. Tunggu bentar. Bagi teman-teman yang tidak tampil, perhatikan teman yang di depan ya. Nanti ibu tanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Airin. Iya, Muna. Boleh aku minta bukunya? Boleh, Muna. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, tepuk tangannya. Ada lagi yang bisa mempraktekkan? Ayo, siapa? Gila sama Muna. Gila sama Muna. Ya. Gila. Apa, Muna? Bolehkah aku minta bukunya nggak? Silakan. Terima kasih. Pintar ya, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak ibu sudah paham dari yang dipraktekkan teman-temannya barusan. Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Jadi teman-temannya barusan itu mempraktekkan cara pinjam meminjam yang baik. Jadi besok kalau mau meminjam barang kepada orang lain harus dengan ucapan yang sopan. Mengucapkan silakan Dan tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ya, pintar. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan sama-sama dulu ya. Apa tadi pengertian dari pinjam meminjam? Pinjam meminjam berasal dari kata pinjaman.
pemberian suatu barang kepada seseorang agar pemberian manfaat suatu benda, pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak barang dan nantinya akan dikembalikannya tepat Waktu. Ya, pintar. Ada berapa tadi hukum dari pinjam meminjam? 2. Yaitu Wajib, haram. Rukun dari pinjam meminjam tadi ada 4. yaitu ada 4. Yaitu yang pertama apa? Orang yang meminjamkan atau mustair. Syaratnya Balik, berakal, bukan pemboros, tidak dipaksa. ya pintar. Yang rukun yang kedua yaitu Orang yang meminjam atau muir. muir. Syaratnya ada. Balik, berakal. Yang ketiga rukunnya yaitu Barang yang dipinjam atau musta'ar. syaratnya ada Memiliki manfaat, dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Barang pinjaman tidak rusak waktu dikembalikan. rukun yang keempat yaitu Ijab qabul. qabul. Syaratnya ada Lafal ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. yang kedua syarat Lafal ijab dianjurkan dengan qabul. ya pintar. Terus tadi ada nih agar pinjam meminjam dapat bermanfaat dan membawa kebaikan. bagi kedua belah pihak, maka peminjam kewajiban Wajibannya ada 6. Yang pertama, ayo. Menjaga barang pinjaman dengan baik. Yang kedua, Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. yang ketiga, Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. yang keempat, Apalagi barang pinjaman rusak, peminjam wajib menggantikannya. Ya, menggantikannya yang dengan yang baru. Yang terakhir yaitu pinjaman yang disertai jaminan atau waktu pengembalikannya barang harus membayarnya. Sudah paham? Sudah, Bu. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Gimana perasaannya? senang. Senang? Senang, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Iya, sebelum kita tutup ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Baiklah, terima kasih atas kehadiran anak-anak ibu semua pada hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan pulang. Ya, ya.